Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan GPDI Mahanaim Tegal? Doa kami saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa dan roh saudaraku baik-baik saja. Mari kita akan renungkan firman Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita hampiri Tuhan, kita rendahkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Engkau beri buat kami. Ini merupakan sebuah anugerah. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan, beri pencerahan kepada kami. Urapi hamba-Mu, setiap orang yang mendengarnya boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi penuntun dalam terang perjalanan hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini yaitu memulai bersama firman. Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, Injil Yohanes ini menceritakan kehidupan Yesus dari sisi keilahiannya. Kita tahu Yesus adalah Allah. Dari ayat ini kita belajar sedikit mengenai Tritunggal atau Trinitas. Di mana Yesus sebelum dia menjadi manusia. Ya, di ayat yang kita udah baca, kita udah tahu bahwa Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Sang Firman. Nah, siapakah Firman itu? Apakah Firman itu? Firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah itu berasal dari pikirannya Allah. Pikirannya Allah itu berasal dari mana? Dari hatinya Allah. Dan hatinya Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kita tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus itu, Sang Firman itu, dia adalah Allah. Dia sudah ada sejak mulanya bersama-sama dengan Allah. Saat ini kita mau belajar ayat ini secara sederhana. Kalau kita tahu dia sudah ada pada mulanya, marilah dengan bijaksana kita juga mau memulai segala sesuatu bersama dengan firman. Karena firman itu sudah ada sejak semula. Firman itu adalah sumber. Ya, Allah itu adalah sumber, Sang Pemelihara. Nah, kalau kita akan melihat firman ini, maka saya percaya saudaraku, saudara berkaitan dengan sumber itu, maka dalam sepanjang hidup hari-hari saudaraku, dia juga akan menyertai saudara-saudara. Nah, yang pertama kita akan belajar secara sederhana. Yang pertama adalah awali segala sesuatu bersama firman. Ya, start with the Bible. Awali segala sesuatu bersama firman Tuhan. Ya, dia adalah sumber. Seperti yang saya katakan tadi. Semua berasal dari dirinya. Ya, apa yang dia ucapkan tercipta semuanya. Dan apa yang keluar dari dirinya, dia wajib memeliharanya. Asal saudaraku, satu-satunya syarat adalah jangan sampai saudaraku terlepas dari sumber itu. Itu sebabnya Matius pasal yang keempat ayat yang keempat berkata, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebenarnya kalau kita merenungkan ayat ini bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak hanya membutuhkan makan minum, tetapi kita membutuhkan juga firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu melebihi makanan minuman dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Karena dari firman inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini. Menjalani hidup yang tidak mudah ini kita butuh pengharapan yang diperbaharui. Dan itu kita bisa dapatkan di dalam firman Tuhan. Karena firman itu sudah ada sejak mulanya, adalah bijaksana. Kalau kita mengawali hidup kita, kita memulai sepanjang hari kita, mulailah bersama dengan firman Tuhan. Ya saudara-saudaraku, adakah di antara saudara yang memulai hari dengan kekhawatiran? Mulai hari dengan kegelisahan? Jawabannya adalah kembalilah kepada firman. Karena ketika saudara mulai bersama dengan firman, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan saudaraku sehari-hari. Kalau Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Yesus berkata di sana, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sumber. Mungkin kita bisa berkata secara lahiriah, buktinya aku masih hidup. Ya, tanpa Yesus aku bisa hidup. Benar. Tetapi kita akan mengalami kematian daripada maksud dan tujuan Tuhan. Kita kehilangan pemahaman dari maksud dan tujuan Tuhan. Kita kehilangan apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup kita. Kita kehilangan semua itu. Dan apa artinya kalau hidup ini kita kehilangan tujuan hidup kita? Nah, yang kedua, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Terkadang dalam perjalanan kehidupan saudaraku sehari-hari, terkadang kacau. Ya, nah, kalau saudaraku dalam keadaan seperti itu, saya himbau saudaraku untuk kembali kepada firman, back to the Bible. Ya, saudaraku sekalian, kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1, ya di sana Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Kemudian langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita, dalam bahasa aslinya dikatakan kacau balau. Dan untuk memperbaharuinya dan untuk memulainya menjadi baru, maka Allah mulai berfirman. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu baik adanya. Dan sepanjang pasal yang pertama itu, semua yang Allah ciptakan lewat firman-Nya, itu menjadi baik adanya. Sekali lagi kalau kehidupan saudaraku dalam keadaan yang kurang baik dalam menjalaninya sepanjang hari ini kacau, banyak pikiran, masalah yang saudara sedang pergumulkan, jawabannya adalah kembalilah kepada firman. Ada satu program di dalam komputer namanya default. Ya, ketika komputer dalam keadaan yang tidak baik, ada virus, ya ada hal-hal yang saudaraku programnya yang kacau dan mempengaruhi sistem. Kalau saudara mau perbaiki komputer itu dari awal, saudara ada program default, kembali kepada program semula dan komputer itu akan lancar kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya setiap hari kita butuh Dia, kita butuh petunjuk daripadanya. Orang-orang yang punya masalah, mereka mencari Tuhan. Apa yang mereka cari? Mereka cari firman-Nya. Supaya dari firman-Nya mereka dapat sebuah pencerahan untuk mereka kembali seperti apa kehidupan yang benar itu. Kembalilah kepada firman Tuhan, back to the Bible. Yang ketiga adalah abide in the Bible. Ya, atau tinggallah di dalam firman Tuhan. Saudaraku, saya pakai terjemahan abide di sini karena ada kata yang lain juga, tapi saya senang abide karena abide itu di dalamnya ketika kita tinggal itu ada penundukan. Ada kepatuhan di dalam firman itu. Jadi bukan hanya kita tinggal, bukan hanya kita mendengar, tetapi ada penundukan, ada kepatuhan kepada firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, luar biasa kalau firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau, ya sama seperti ranting tidak akan dapat bisa berbuah kalau di luar aku. Nah, ketika itu Yesus katakan, mintalah apa saja, ya akan diberikan kepadamu. Artinya apa, saudaraku sekalian? Ada penyertaan Tuhan ketika Dia tinggal di dalam diri kita. Ya, dan kalau saudara tahu Tuhan menyertai saudaraku, saudara akan tenang dimanapun saudara berada. Ingat Mazmur pasal yang ke-23
Domba itu mengalami penyertaan Tuhan bukan saja ketika dia dalam keadaan yang baik-baik saja, di rumput yang hijau, di air yang tenang, di jalan yang benar, tetapi ketika dia di dalam lembah kekelaman, ya, Daud yang merupakan dombanya Tuhan, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Bahkan dia menulis lagi dalam Mazmur pasal yang ke-23, sekalipun aku di hadapan lawanku, tetapi Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Di situ dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya, berarti ada penyertaan Tuhan. Sekalipun di hadapan musuh, dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan saat teduh ini, marilah kita percaya kepada firman Tuhan, Yesus yang adalah sang firman itu. Ya, marilah kita awali segala sesuatu dengan firman Tuhan, dan kembalilah kepada firman Tuhan ketika keadaan kehidupan saudaraku sedang kacau, punya masalah sebagai dan lain-lain sebagainya. Kembalilah kepada firman dan tinggallah di dalam firman itu. Kalau firman itu tinggal di dalam dirimu, Anda tinggal di dalam firman, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai kehidupan saudara, membela saudaraku dimanapun dan dalam keadaan apapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang punya pergumulan, dan yang sakit juga saudaraku boleh berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama dan saudara percaya ada Tuhan di tempat di mana saudara berada. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan firman ini, ketika mereka tahu rahasia kemenangan kehidupan itu Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengalaminya, mengawali bersama dengan firman, kembali kepada firman-Mu, dan mereka mau tinggal di dalam firman-Mu, dan firman tinggal di dalam mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan daripada-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Engkau akan nyatakan kemurahan kebaikan-Mu menyertai mereka. Buka jalan buat pergumulan mereka. Saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau tumpangkan tangan di mana sakit mereka berada saat ini, dan biarlah mereka dengan iman percaya mereka terima mujizat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka, pulihkan oleh karena bilur-bilur-Mu, mereka beroleh kesembuhan. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.